Selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan memperlihatkan kediaman keluarga Hoover, dan Killian mengatakan bahwa klien kali ini adalah putra mantan wali kota Baran. Namun Oscar meminta Killian untuk menjelaskan tentang apa saja yang harus mereka lakukan nanti, dan apakah kita tidak apa-apa datang semalam ini. Killian menjelaskan bahwa katanya dia mau menyewa orang secepat mungkin, apalagi persyaratannya ketat, jadi kurasa sulit menemukan seseorang. Mendengarnya, Oscar cukup mewajarkan hal itu karena pekerjaan ini melibatkan proses pengekstrakan data yang terenkripsi. Jadi, jika salah langkah, bisa-bisa datanya rusak. Lalu Killian mengatakan bahwa jika aku ingin menjelaskan pekerjaan ini, maka kau harus mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi apakah kau tahu siapa wali kota Baran yang sebelumnya? Oscar menjawab, Bas Hoover kan? Killian mengiyakannya dan menjelaskan bahwa mantan wali kota Baran telah mencoba mengubah Baran, karena sebenarnya di balik kilauan kota ini, banyak orang menderita karena jude, narkoboy, dan minuman keras. Apalagi perusahaan yang korup mengabaikan kegelapan itu, atau lebih buruk malah mendukungnya. Oscar bertanya, jadi apakah itu karena siklus jahat ini menghasilkan uang, hingga membuat mereka gelap mata? Killian mengiyakannya, dan mengatakan bahwa Bas Hoover mencoba memperbaiki masalah. Itu jadi dia mendeklarasikan perang terhadap jaringan perdagangan narkoboy, dan ia berhasil melakukannya. Bahkan aku mendengar sirkulasi narkoboy di kota ini jatuh sampai 86% hanya dalam 2 tahun. Tapi meskipun begitu, Bas Hoover tiba-tiba meninggal di rumahnya tepat sebelum membuka pusat rehab untuk pecandu narkoboy. Jadi karena hal itu, ada yang bilang sindikat narkoboy telah membunuhnya, ada juga yang mengatakan bahwa bangsawan haus kuasa menyewa pasukan Violet saat terpengaruh narkoboy. Tapi kenyataannya tak ada yang tahu. Kemudian setelah mendengar penjelasan itu, Oscar menanyakan tentang data macam apa yang harus kita ekstrak. Killian mengatakan bahwa data itu adalah data yang telah dienkripsi oleh Bas Hoover dengan magicnya sendiri. Jadi nampaknya itu adalah dokumen paling rahasia yang ia tinggalkan. Lalu Oscar bertanya apakah mungkin ada hubungannya dengan orang yang menghabisinya, dan apakah ada hubungannya dengan keluarga Sweet. Jadi apa? Hoover dan Sweet berselisih. Killian mengatakan bahwa Mark Sweet malah melakukan kebalikannya, di mana ia telah mendukung penuh wali kota Bas Hoover dan bahkan memimpin perang melawan narkoboy. Jadi, berkat hal itu dia mendapatkan dukungan besar dari warga dan diharapkan menang dalam pemilu wali kota selanjutnya sebagai penerus Hoover. Mendengarnya membuat Oscar berpikir bahwa ternyata ayah Ara Sweet tidak seburuk yang ia pikirkan. Lalu saat mereka sedang mengobrolkan hal itu, tiba-tiba saja pintu di sana terbuka dan muncul anak kecil yang mengatakan, wah, senang bertemu dengan kalian. Jadi kalian ini dari White Tower? Perkenalkan, aku putra tertua keluarga Hoover, J. Hoover. Lalu setelah mereka saling memperkenalkan dirinya masing-masing, Jack Hoover bertanya kepada Killian, apakah kau orang yang telah menjadi pengawal Marin baru-baru ini? Namun, Killian hanya terdiam sampai membuat Oscar yang harus menjawabnya, dan mengatakan bahwa itu benar, dia adalah rookie dari White Tower yang menaklukkan Udok bersaudara. Hal itu seketika membuat Jake sangat bersemangat, karena orang sekeren itu bisa datang ke sini untuk menemuinya. Jadi, apakah kalian sudah mengetahui alasanku mencoba menyewa mage? Namun, lagi-lagi, Killian hanya terdiam sampai membuat Oscar kebingungan, dan berpikir, kenapa wajah Killian sampai seperti itu? Ya, sepertinya Jake berpikir bahwa Killian lah yang bertanggung jawab, dan Killian malah berpikir, akulah yang bertanggung jawab. Mereka berdua sama aja. Kemudian Oscar mengatakan bahwa mereka mendengar Anda sedang mencari seseorang untuk mengekstrak data. Jake mengiyakannya dan mengatakan bahwa ayahnya bilang dokumen itu mengandung informasi. Mengejutkan, tapi kami belum berhasil membuka enkripsinya. Lalu Oscar bertanya, Tuan Jake, apakah kau percaya kematian ayahmu berkaitan dengan dokumen itu? Jake mengatakan bahwa awalnya ia tidak yakin dengan hal itu. Tapi belakangan ini, ia menjadi cukup yakin dengan hal itu.
Mendengarnya membuat Oscar kebingungan dan bertanya, "Apa yang membuat Anda berubah pikiran?" Jake menjelaskan bahwa setelah ayahnya meninggal, ia langsung mengundang beberapa meja kriptografi terkenal dari luar. Tapi, hal-hal aneh terus terjadi dalam perjalanan mereka ke Baran, mulai dari kecelakaan kuda, mobil yang meledak, bahkan sampai jembatan yang runtuh saat mereka melewatinya, ataupun bandit yang tiba-tiba saja menghadang. Jadi, karena semua itu, pada akhirnya tak ada yang berhasil sampai ke kota Baran. Dan bukankah itu mencurigakan? Maka pasti ada seseorang yang jelas sekali mencoba mencegah dokumen ini diungkapkan. Jadi karena itu, sebelum aku menyewa kalian secara resmi, ada prosedur yang harus kalian lakukan. Dan ini adalah lembar kontrak yang dibuat oleh Altera Church. Tapi kalian tahu cara pakainya kan? Oscar mengiyakannya dan ia cukup kagum karena benda itu cukup langka. Di tempat ini, ujarnya, yang sembari berpikir bahwa kontrak ini adalah kontrak mematikan yang akan membunuh kalau persyaratan tertulis di kertasnya dilanggar, dan anak ini berhasil mendapatkan lembar kontrak ini. Lalu Oscar pun membaca kontrak itu, yang bertuliskan, kontraktor dilarang merusak dokumen dalam hal apapun. Kontraktor dilarang memberitahukan informasi apapun tentang pekerjaan ini kepada orang lain. Namun, aturan di atas boleh diabaikan. Jika Jake Hoover memberikan izin, ketika pekerjaan selesai, semua syarat di atas tidak berlaku. Setelah membacanya, Oscar berpikir bahwa Jake pasti telah berusaha yang terbaik sebagai penerus serta anak berbakti. Lalu Oscar mengatakan bahwa sebelum aku menandatanganinya, aku perlu memastikan sesuatu. Apakah semua orang itu melewati prosedur yang sama sepertiku? Jake mengiyakannya dan mengatakan bahwa keamanan adalah prioritas utamaku. Jadi kau bisa percaya pada mereka. Tapi Oscar yang melihat para pengawal itu yang sudah berlevel 4 memiliki pemikirannya sendiri dan mengatakan bahwa ia akan menilai itu sendiri. Jadi, tolong bawakan kontrak yang telah mereka tanda tangani. Hal itu seketika membuat pengawal itu kesal dan berteriak kepada Oscar, "Hei, brengsek sekedar level 3. Berani bertingkah begitu di hadapanku." Namun ia tiba-tiba saja terdiam saat merasakan tekanan yang membuat tubuhnya tidak bisa digerakkan. Lalu Oscar mengatakan bahwa ini semua demi kepercayaan. Jadi tolong, bawakan kontrak itu, biar aku periksa. Mendengarnya Jake pun menyetujuinya dan memanggil pelayan untuk membawakan kontraknya. Dan saat Oscar melihat kontrak itu, ia memanggil dua nama yang ada di kontraknya. Don Frank Courtberry, yang seketika membuat orang itu kembali berteriak, "Kenapa kau memanggilku?" Namun dengan cepat Oscar langsung meluncurkan serangannya, yang membuat orang itu langsung terpental ke atap dan terjatuh hingga pingsan. Melihat hal itu membuat Jake kebingungan dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun Oscar malah menanyakan siapa yang telah mendapatkan lembar kontrak ini. Jake mengatakan bahwa yang mendapatkannya adalah pelayan yang baru saja membawakan kontrak itu. Mendengar hal itu, Oscar langsung meminta Jake agar segera menangkap pelayan itu juga, karena kontrak ini palsu, dan hanyalah kertas biasa tanpa kekuatan suci. Altera Church, karena kertas dengan kekuatan suci tidak mungkin mudah untuk dirobek seperti ini. Jadi mereka tidak terikat kontrak apapun, dan kemungkinan besar mereka telah membocorkan semua informasi yang ada. Hal itu membuat salah satu pengawal langsung menarik pedangnya dan mencoba untuk menyerang Oscar. Namun dengan cepat Killian langsung menghentikan serangan itu dengan menendang pedang pengawal itu dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Tapi pengawal itu yang telah menyadari posisinya meminta untuk diampuni karena ia mengaku bahwa tidak mengetahui apapun. Namun Killian tetap memaksanya untuk mengatakan siapa orang yang telah menyuruhnya. Dengan gemetaran, orang itu mengatakan bahwa ia telah disewa secara anonim. Jadi, ia juga tidak mengetahui siapa yang telah memerintahnya. Mendengarnya, membuat Killian masih belum puas, hingga kembali menanyakan informasi apa saja yang telah kau bocorkan. Pengawal itu mengatakan bahwa ia hanya membocorkan informasi tentang jumlah pengawal dan level kemampuan mercenary yang disewa. Hal itu membuat Oscar menyimpulkan bahwa pelakunya pasti akan segera datang untuk mengambil dokumen itu, dan mereka pasti akan mengirimkan kelompok yang lebih kuat daripada mercenary ini, yang langsung membuat Jake ketakutan dan kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Namun Oscar mengatakan bahwa ini masih belum terlambat. Jadi bagaimana jika 500.000 bells untuk mengekstrak dokumen dan 500.000 bells lagi untuk menyewa aku dan Killian sebagai mercenary? Jadi bagaimana menurutmu? Dengan cepat, Jake langsung menyetujui hal itu, yang membuat Oscar tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyesalinya. Lalu Sin berpindah ke ruang bawah tanah,
terdengar Jake yang mengatakan bahwa ia telah menyembunyikan dokumen itu di tempat persembunyiannya. Yang membuat Oscar cukup kagum, karena ia juga memiliki tempat persembunyiannya sendiri. Lalu setelah mereka berjalan beberapa langkah, terlihat Jake yang mendorong salah satu batu di sana, yang langsung membuka mekanisme pintu tersembunyi. Kemudian Jake mengatakan bahwa ia baru pertama kali menunjukkan tempat ini ke orang lain, dan dokumennya disimpan di dalam tas ini. Ya, awalnya aku menemukannya di dalam berangkas pribadi ayahku. Mendengarnya, Oscar pun mulai memindai dokumen itu, yang ternyata memiliki cukup banyak perlindungan. Dan totalnya adalah 3. Mantra Triple Encryptio, Repulsion, dan Explosion. Jadi karena ada mantra ini, jika aku memaksa untuk membukanya, maka tas ini akan meledak, dan semua isinya akan hancur. Ya, untungnya kau hanya meletakkannya di sini. Lalu Jake bertanya, jadi apakah ini bisa dibuka? Oscar mengiyakannya dan mengatakan dibandingkan dengan enkripsi yang digunakan pada dokumen strategi perang ini, bukanlah apa-apa. Jadi bisa dibilang ini sangat mudah. Ujarnya, yang langsung berhasil membuka koper itu. Melihatnya membuat Jake terkejut, karena koper itu benar-benar terbuka, dan Killian, yang berada di belakangnya merasa kagum, karena meskipun kelihatannya mudah, tapi ia pasti tidak bisa melakukan hal ini. Lalu Oscar pun memintanya untuk segera melihat dokumen itu. Namun Jake yang sudah berusaha sangat keras untuk membuka dokumen itu sejak lama dan akhirnya sekarang ia berhasil membuatnya sampai meneteskan air mata dan berterima kasih kepada Oscar. Kemudian Oscar bertanya apakah ada dokumen yang bisa dijadikan petunjuk. Namun sayangnya Jake mengatakan bahwa tidak ada satupun dokumen yang memberikan petunjuk. Dan hanya ada dokumen tentang skandal politik dan juga perusahaan yang tertulis di sini. Tapi seharusnya hal ini aja tidak cukup. Karena di baran korupsi selevel ini sudah menjadi rutinitas. Jadi kalau mereka menghabisi ayahku hanya karena ini, kerugiannya akan jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Namun, melihat sikap Jake membuat Oscar berpikir bahwa di baran anak berusia 10 tahun sudah memiliki sikap orang dewasa. Jadi setelah kupikir-pikir, Layat pasti juga cepat dewasa. Lalu Oscar mengatakan bahwa mungkin saja jika tak ada di dokumen itu, petunjuknya ada di buku harian ini. Jadi, mari kita periksa. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.